Apa bedanya orpol organisasi politik dengan ormas organisasi masyarakat? Bola. Karena kualitas bernegara dengan sistemnya yang gitu-gitu, kita ketemunya dengan elit kita yang jika tidak korupsi, ya dikit-dikit ngomong ngabur. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, kadang kita dibuat bingung pernyataan politikus kita di Indonesia. Kita, ya setidaknya saya, menanggapi soal belumnya PDIP menyatakan atau mendeklarasikan siapa capres pilihannya. Sekjen Partai Hasto Kristianto selalu mengatakan PDIP sedang fokus konsentrasi ke masalah ekonomi nasional yang bla bla bla. Kayaknya atau kesannya PDIP sebagai partai yang peduli pada masalah yang cilik, masalah real bangsa dan negara, yakni ketika ekonomi nasional tidak baik-baik saja, bahkan global. Dan itu berdampak pada rakyat kecil secara keseluruhan, bukan? Tetapi apa hubungannya dan apa yang bisa dilakukan PDIP dalam posisinya sebagai partai politik, sekalipun ia sebagai pemenang pemilu 2019 dan bahkan menugaskan kadernya sebagai presiden yang adalah petugas partai. Karena yang kita tahu, moral politik yang dikedepankan ketika negara memanggil, maka bendera partai harus ditanggalkan. Artinya, sekiranya atau seandainya Jokowi adalah kader partai, ketika ia berada dalam posisi sebagai presiden, ia adalah menjadi milik negara yang mempunyai aturan hukum sendiri, protokolnya sendiri, dan berimplikasi hukum secara sendiri pula. Partai dalam hal ini hanya bisa berpartisipasi secara politik di parlemen untuk mendorong dan mengawasi baik dalam persetujuan pembahasan UU atau anggaran di parlemen. Jika mengacu pada sistem ketatanegaraan itu, hal apa yang bisa dilakukan oleh PDIP dalam konsentrasi memperbaiki ekonomi nasional? Bukankah kerja praktik sudah ditugaskan pada kadernya, yang itu pun secara konstitusional partai asal presiden tidak punya kewenangan konstitusional mendesak dan mencampuri kerja-kerja presiden, sebagaimana legislatif tidak bisa mencampuri urusan eksekutif kecuali dalam rancangan dan pengawasan. Jika sebuah partai politik tidak berurusan dengan masalah garis politik atau ideologi, tetapi masuk ke urusan teknis kerja praktik lapangan, apa bedanya orpol organisasi politik dengan ormas organisasi masyarakat? Bola. Karena kualitas bernegara dengan sistemnya yang gitu-gitu, kita ketemunya dengan elit kita yang jika tidak korupsi, ya dikit-dikit ngomong ngabur. Misal yang terbaru, Mahkamah Agung meminta pengamanan khusus di gedungnya, meminta tolong pada polisi militer. Padahal itu bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum lainnya. Mahkamah Agung ini yang melakukan, bukan mahasiswa hukum yang baru belajar hukum, tapi lembaga tinggi negara yang bertugas di bidang penegakan hukum. Meskipun kita tahu belum lama ini tambah lagi oknum MA tertangkap tangan KPK dalam jual beli kasus alias maling agung. Sudah demikian, atas nama kepentingan politik apa yang mengaku ahli hukum tata negara seperti Refli Harun dan Yusril Iza Mahendra ikutan mempersoalkan perkara kasus ijazah palsu Jokowi, padahal rekam jejak Jokowi sejak dalam Pilwakot, Pilgub, dan hingga 2 kali Pilpres clear, tidak ada masalah. Bagaimana sekapasitas mereka mementingkan opini pribadi yang bias ke publik? Apakah dalam rangka ikut membangun opini publik sesuai kehendaknya? Apakah Yusril pura-pura lupa bahwa pencapresan Gus Dur tahun 2000 ketika Yusril posisi sebagai Mensesnek sebenarnya bermasalah secara hukum, dan itu dikatakan meski tidak secara politik. Demokrasi kita hanya dibangun dari persepsi politik, tapi mengabaikan sistem hukum yang dibangunnya sendiri. Dan itu kacau, alias ya bermutu tetapi rendah. Kembali ke soal atau keprihatinan PDIP dalam soal kondisi ekonomi negara yang lemah, apa yang bisa dilakukan? Secara konstitusional tentu lewat parlemen dalam rangka merancang, mendorong, mengerem atau mengawasi kerja eksekutif presiden dalam hal ini. Apa saja yang dilakukan mestinya?
ya produk undang-undang, dorongan apa. Tetapi alih-alih menjelaskan hal itu, yang muncul justru tuntutan pada negara atau pemerintah untuk meminta maaf pada Bung Karno. Ini bikin muspro bahwa Bung Karno berjasa besar pada bangsa dan negara ini. Bapak negara, founding fathers, pahlawan nasional, pahlawan proklamasi, semua mengakuinya. Negara dan pemerintah melalui berbagai produk hukumnya memberi gelar pahlawan, pahlawan nasional, pahlawan proklamasi. Juga pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 67 secara implisit dan eksplisit adalah bentuk penghargaan sekaligus permintaan maaf. Ngapain partai yang bilangnya fokus pada urusan ekonomi ternyata masih cari perkara yang sudah final secara hukum? Mau minta maaf yang bagaimana kalau itu oleh Bung Karno sendiri dikatakan sebagai risiko politik dan perjuangan politik? Sementara politik kacrut, ya selalu kekuasaan adalah milik pemenang. Apakah dalam hal ini karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2009 bisa berbuat sekehendaknya? Termasuk misalnya pura-pura tidak tahu bahwa Ganjar Pranowo adalah kader partai dan Puan Maharani adalah anak kandung ketua umum partai. Menonton dan mendengarkan celotehan para yang disebut analis politik, kita sering juga tak bisa membedakan bahwa mereka adalah juga para pemain politik dengan berbagai kepentingannya. Karena dengan mudah di Indonesia kita melihat dua orang analis politik bisa mengatakan Anies Baswedan akan menang, tetapi di analisis lainnya bisa pula mengatakan Ganjar Pranowo yang akan menang. Apa bedanya dengan pukul bambu di pasar sapi? Ini analis apa tukang ramal? Bahkan menurut lembaga survei Anu, jika ini dipasangkan itu akan begini dan begitu, tetapi pasangan yang begitu tadi jika dipasangkan dengan Anu hasilnya akan berbeda lagi, bla bla bla. Di mana pentingnya omongan kayak gitu dalam pembangunan politik dan demokratisasi kita? Wong Jokowi guyonan soal capres saja dalam psikologi Wong Jowo Solo yang anti formalisme bisa bikin baper dan disuruh diam untuk tidak ngurusi masalah kedaulatan partai dalam soal Pilpres 2024. Politik yang sudah kehilangan sensitivitas humor seperti agama yang juga tak bisa mengapresiasi humor. Jadi kalkulasi angkakannya bias, seperti orang merindukan surga tapi tidak ingin segera ke sana. Seperti politikus menjanjikan pembangunan jembatan padahal tidak ada sungai di sana, maka dibangunlah sungai. Politik emang bullshit.